Pemirsa Intens Investigasi, Dr. Richard Lee akhirnya buka suara usai mantan karyawannya bernama Afrizal yang didampingi dokter detektif alias Doktif, Samira Farahnas membuka sisi buruknya beberapa waktu lalu. Ya, sekitar 3 tahun lalu, mantan karyawannya itu memang mengundurkan diri bekerja dengan Dr. Richard Lee. Dan sebelumnya menurut sang dokter, ia sempat membuat foto rekayasa lalu mengancam dan memeras dirinya dan akhirnya dilaporkannya ke polisi. Dan saat penangguhan penahan mantan karyawannya itu, maka ia pun didatangi oleh Doktif ke Palembang. Dan disinilah keduanya disebut Dr. Richard Lee sudah menjelek-jelekannya. Dan ia pun membantah semua tuduhan dan menyebutnya sebagai fitnah belaka lantaran nggak ada data dan bukti yang kuat. Sementara Dr. Richard Lee merasa ada bukti-bukti chat yang masih disimpan di handphonenya, chat mantan karyawannya yang diduga sudah memeras dirinya itu. Karena itu, ia pun menyayangkan mantan karyawannya yang dianggapnya tak tahu berterima kasih karena selama ini sudah banyak dibantunya. Lalu benarkah Dr. Richard Lee curiga kalau mantan karyawannya itu sudah dimanfaatkan oleh Doktif sebagai alat untuk menjatuhkan dirinya? Benarkah mantan karyawannya itu memeras awalnya 70 juta dan kemudian 770 juta? Benarkah Dr. Richard Lee tak membalasnya dan langsung melaporkan ke polisi? Benarkah meski kini mantan karyawan dalam masa penangguhan penahanan, tapi proses hukum tetap berjalan dan sebentar lagi P21? Benarkah untuk ini semua ini Doktif dan mantan karyawannya tak merasa takut hadapi Dr. Richard Lee? Benarkah mereka yakin kalau mereka memang berada di pihak yang benar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas antara Dr. Richard Lee dan Doktif terus bergulir. Perseteruan antara Doktif dengan Dr. Richard Lee kini semakin memanas serta mereka saling menyerang satu sama lain. Sebelumnya, Dr. Richard Lee sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya diduga diperas oleh mantan karyawan serta dokter detektif alias Doktif yang menggandeng mantan karyawan bernama Afrizal. Ini malah muncul lagi untuk menyerang Dr. Richard Lee. Menurut Dr. Richard Lee, apa yang Doktif bongkar bersama dengan mantan karyawan yang menurutnya sedang mendapat penangguhan penahanan itu tidaklah benar karena tidak ada bukti satupun yang bisa membuktikan jika dirinya diduga seperti itu. Ditegaskan Dr. Richard Lee juga kalau ditanggapinya nantinya jatuh fitnah dan gibah karena baginya keduanya memang tidak ada yang benar. Karena itu diakui Dr. Richard Lee jika dirinya kecewa dengan mantan karyawannya itu karena dirinya diperas, serta dirinya sudah menunjukkan bukti-buktinya di media sosialnya, salah satunya bukti chat. Padahal di satu sisi, Dr. Richard Lee sebenarnya sangat kasihan dengan mantan karyawannya yang cuman hanya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menyerang dirinya. Dan menurutnya, semua yang disampaikan oleh Doktif dan mantan karyawannya beberapa waktu lalu itu diduga tidak ada bukti dan data-data yang mendukungnya. Nah, orang tuh bisa ngomong apa aja ya, orang tuh bisa memberikan tuduhan apa saja. Tapi kan kita nggak harus menuliskan setiap tuduhan orang. Dan aku nggak mau membalas sebenarnya, dan aku tidak mau menanggapin apapun yang dikompreskan oleh Doktif ya. Karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Kalau itu salah, itu namanya fitnah. Kalau itu pun benar, itu namanya gibah. Jadi dua-duanya nggak ada yang benar. Dan menurutku nggak perlu aku tanggapin sedikit pun. Jadi aku datang ke sini bukan untuk nanggapin, tapi lebih kemarah dengan media semuanya. Karena aku ngeliat pemberitaan itu tidak berimbang. Nggak ada yang benar. Kalau aku tanggapin, setiap hari banyak yang bisa ngomong aku seperti itu. Masa setiap hari aku harus ngadepin media dan aku harus jawab satu-satu semua tuduhan orang. Beliau itu memeras aku dan aku sudah tunjukkan buktinya di Instagramku. Semua buktinya itu namanya bukti ya, semua screenshot chatnya semuanya jelas, itu namanya bukti chat. Bahkan aku masih punya chatnya ada di sini, masih ada di sini semuanya, dan itu sudah aku laporkan ke pihak berwajib nangkep nahan, nggak mungkin kalau nggak punya apa-apa. Beliau ngelihat buktiku ini dan sudah karena yakin lah maka ditahan. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Beliau kan nggak ngerti.
Selain itu, menurut Dr. Richard Lee, dirinya sudah kecewa dengan mantan karyawan yang dari awal sudah memeras dirinya, serta juga mempersipkan foto-foto disebutnya rekayasa dari 1 tahun yang lalu. Diungkap Dr. Richard Lee juga, mantan karyawannya itu awalnya meminta uang sebesar 70 juta dan yang selanjutnya jadi 770 juta rupiah. Namun Dr. Richard Lee tidak pernah menanggapi dan merespon pemerasan tersebut. Ia hanya langsung melaporkannya ke polisi. Namun saat itu tidak diterima karena Dr. Richard Lee tak alami kerugian. Karena itu, dokter kecantikan dan pemilik usaha skincare ini pun mentransfer 2 kali. Pertama senilai 2 juta dan selanjutnya 5 juta. Dan barulah laporan Dr. Richard Lee diterima dan diproses. Selanjutnya, Dr. Richard Lee juga sebut pihak sebelah tidak ada kewarasan serta dirinya tidak mau banyak komentar karena dirinya sudah menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Menurutnya, laporannya sudah masuk ke tahap akhir serta dilihat saja secara hukum nantinya. Meski begitu diakuinya jika dirinya buka suara ini bukan untuk menyerang Doktif. Menurutnya, tidak ada hubungannya permasalahan pribadinya dengan urusannya dengan Doktif dan yang terpenting baginya, setiap apa yang dituduhkannya disertai dengan bukti-bukti. Dia peras saya aja, saya sudah kecewa. Dia mempersiapkan foto yang foto dari 1 tahun sebelum berhenti aja saya sudah kecewa. Dia minta 70 juta, selanjutnya 770 juta. Dari awal tuh saya tidak pernah menanggapin pemerasan ini kan. Dari awal sebenarnya kan itu kan dari jam 5 pagi ya. Dan saya sangat tenang sekali begitu beliau memeras saya jam 5 pagi, saya ngelihat, saya tidak membalas satu chat pun. Satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib, ke polisi. Dalam hal ini saya kasih ke pihak berwajib, lalu pihak berwajib bilang ini tidak dapat diproses. Ini tidak dapat diproses. Kenapa? Karena tidak ada kerugian. Dulu, sehingga saya memberikan transfer. Setelah saya transfer, saya melaporkan dan laporan saya diterima pada waktu itu. Betul. Yang ngapain transfer banyak-banyak? Terus ya, kata Bapak Polresnya katanya transfer berapa aja katanya. Yang penting ada kerugian. Lalu saya ada transfer lagi 5 juta. Lalu ada beberapa kali lagi transfer sih. Tujuan saya kan sebenarnya ya udah, kalau mau berhenti, mau resign kan baik-baik saja sih. Dan ini juga apa yang kita mau dukung ya dari keadaan seperti ini ya. Saya pikir kita harus bijaksana ya. Seorang mantan karyawan, ini mantan karyawan yang digaji dengan layak, yang mendapat hak dengan layak. Setelah berhenti dari tempat kerja, menjelek-jelekkan tempat kerjanya, itu sangat tidak bijaksana. Kalau saya kecewa dengan tempat kerja saya sebelumnya, ya saya akan ngomong saya kecewa, tapi saya nggak akan jelek-jelekin. Kita cari makan di sana. Sekali lagi saya bilang, saya nggak bisa edukasi pihak sebelah sana ya. Karena saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan. Tapi kan memang di sebelah sana tidak ada kewarasan ya. Jadi menurutku saya nggak mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan pada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya, terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana, menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti secara hukum bagaimana. Sementara itu, di sisi lain menurut Doktif, Dr. Richard Lee akan dipanggil lagi di dalam laporannya. Ya, selain berkasus dengan mantan karyawannya, Dr. Richard Lee juga melaporkan dokter detektif alias Doktif ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu muncul setelah Doktif gencar mengunggah kritik-kritik tajam terhadap produk kecantikan milik sang dokter. Dan puncaknya, akun medsos Doktif bahkan sampai disita oleh kepolisian. Tidak terima, Doktif pun melaporkan balik Dr. Richard Lee ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin, 24 Maret 2025 lalu. Dan untuk laporannya ini, ia yakin jika sang dokter akan bisa jadi tersangka. Serta menurutnya setelah Dr. Richard Lee nanti ditetapkan menjadi tersangka, kemungkinan besar akan langsung masuk. Ia pun ingatkan agar sang dokter bersiap-siap. Ia juga tegaskan jika dirinya tidak takut melawan seorang Dr. Richard Lee. Menurutnya, yang ditakutkan adalah mulutnya dan akunnya. Dan meski akunnya udah ada yang disita oleh polisi, namun menurutnya akan ada tumbuh berbagai macam akun yang lainnya. Sang dokter tidak akan pernah berhenti bicara. Apapun undang-undang yang menjerat Doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta.
Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Meskipun keselamatannya Doktif adalah taruhannya. Tapi Doktif nggak takut. Doktif nggak takut. Doktif Ya, selama Doktif benar, Dok. Doktif akan terus berbicara. Ya, jadi untuk DRL, sebentar lagi kamu dipanggil lagi ya, oke? Kamu ikutin aja semua prosedurnya oleh PMJ, ya. Karena kamu tahu begitu kamu ditetapkan menjadi tersangka, ya kemungkinan besar kamu akan langsung masuk, ya. Jadi siap-siap aja. Doktif nggak akan pernah takut melawan seorang DRL. Tumbang akun satu akan tumbuh berbagai macam akun yang lain. Sebelumnya, Doktif juga menghadirkan mantan karyawan Dr. Richard Lee untuk membuka semua kebohongan yang diduga dilakukan oleh mantan bosnya, Dr. Richard Lee. Mereka juga membongkar tentang perilaku-perilaku dari Dr. Richard Lee yang seolah-olah memiliki citra baik di mata publik. Bahkan mengejutkan sang mantan karyawan juga ungkap jika Dr. Richard Lee diduga memiliki beberapa wanita idaman lain selain istrinya. Dokter nggak ngerti ini DRL tuh manusia, iblis atau apa ya, bener-bener nggak punya hati, mungkin karena terlalu banyak makan uang haram ya. Dokter katakan terlalu banyak makan uang haram, uang hasil dari menipu masyarakat Indonesia, sehingga hatinya benar-benar mati ya. Tapi Dokter tidak akan lelah, dan Dokter mohon kalian ini adalah orang-orang yang terzolimi, dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat. Dugaan mempunyai wanita lain itu benar adanya, bukannya bohong. Mungkin bukan saya saja yang tahu, mungkin di kota Palembang ini pun mungkin isu itu sudah santer. Di Palembang? Iya. Iya, udah banyak yang tahu di Palembang ini, tapi apalah, mungkin karena DRL itu dianggap manusia setengah dewa ya kan, ya, yang selalu dipuja, yang selalu benar, yang selalu baik gitu kan. Sudah banyak, sebelum saya kerja pun sudah pernah terjadi itu. Terjadi permasalahan perempuan ini. Itu langsung dia sendiri yang bilang. Si DRL-nya sendiri. Saya pernah tertangkap oleh pihak berwajib. Ya karena memesan perempuan di bawah umur. Pernah. Dia sendiri yang bilang sebelum saya bekerja. Iya, mau diinterview lah gitu ya kan. Kejadian ini belum saya lihat di mata kepala sendiri. Ini diceritain. Pernah ketangkep karena perempuan di bawah umur. Saya cross check sama drivernya ya, iya katanya. Memang iya. Saya cross check kan betul ini cerita ini, betul Kak katanya. Katanya drivernya bilang sama saya, betul Kak. Ya diceritain ini kejadiannya di mana, diceritain. Di tengah perseteruan saling serang, benarkah Dr. Richard Lee siap bertanggung jawab kalau dirinya bersalah melawan Doktif, dan takutkah ia melawan Doktif? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Doktif makin memanas. Ya, pasca laporan Dr. Richard Lee terkait pencemaran baik terus bergulir, bahkan berujung pada penyitaan akun medsos dengan 3 juta lebih pengikut, buat Doktif pun tak tinggal diam. Minggu lalu, ia pun sampai terbang langsung ke Palembang dan menghadirkan seorang pria bernama Afrizal yang mengaku sebagai mantan karyawan Dr. Richard Lee.
Dalam pernyataannya yang mengejutkan, salah satunya dugaan bahwa klinik milik Dr. Richard Lee pernah melakukan pengoplosan produk dengan bahan yang berpotensi membahayakan. Tak terima maka sang dokter melaporkan Doktif ke polisi Februari 2025 dan sedang berproses hukum. Meski begitu, menurut Dr. Richard Lee, dirinya tidak tahu seberapa besarnya Doktif menjadi tersangka, serta dirinya tidak bisa memberikan komentar karena semuanya sudah diserahkan kepada hukum. Lalu Dr. Richard Lee menegaskan, kalau dia salah silakan diproses hukum, serta kalau dia tidak bersalah, tidak apa-apa. Sebelumnya, Dr. Richard Lee hadir dalam pemanggilan laporan Doktif di Polda Metro Jaya. Menurutnya, dirinya berharap kasus ini cepat dibuka ke masyarakat. Dan ia juga ungkap kalau ia sudah lebih dulu melaporkan Doktif, serta laporannya sudah naik sidik, hingga mudah-mudahan Doktif pun akan segera menjadi tersangka. Ya, ini salah satu pemberat sih. Aku juga kemarin kan sudah beberapa kali, mungkin Polres Jaksel juga sudah agak bosan kali ya dengan bukti yang kutambahkan ya. Setiap kali aku datang aku nambahin bukti. Mungkin dia capek juga ya, karena kan ada aja gebrakannya. Jadi aku lampirkan sih. Aku seberapa optimis beliau menjadi TSK, saya nggak tahu. Saya nggak bisa memberikan komentar. Bagi saya semuanya serahkan kepada hukum. Kalau memang dia salah, ya silakan dihukum sesuai hukum berwajib. Kalau beliau nggak salah, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang saya yang salah, saya siap bertanggung jawab. Publik yang bisa menilai ya. Kalau menurutku, kalau misalnya memang saya kan dari dulu terkenal masuknya di edukasi ya. Dan saya fokusnya memang di edukasi. Maupun saya ke podcast sekalipun, sebenarnya bahan yang saya bawa sebenarnya ada edukasi ya. Sekarang kalau misalnya Doktif seperti itu, saya pikir publik lah yang bisa menilai sih, apakah tujuannya memang edukasi. Kalau memang tujuannya edukasi, yang edukasi ke masyarakat, saya pikir nggak perlu kemana-mana sih. Sampai ke handphone, sampai ke berlian, sampai ke baju orang dikomentarin, sampai ke macam-macam kehidupan pribadi ya. Saya pikir kalau misalnya memang dia edukator ya, edukasi aja yang benar. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah pribadi, saya pikir itu bukan mau edukasi lagi ya, mungkin mau menghancurkan orang, mungkin terindikasi persaingan bisnis, mungkin terindikasi iri hati. Jujur ya, saya nge-review skincare, abal-abal loh, polosan merkuri, yang kita ngomong ini jelas-jelas jahat, tanpa terbantahkan bahwa di dalamnya ada kanker. Saya selalu ngomong ini produk berbahaya, tapi saya nggak pernah ngomong saya serang suaminya, saya sampai serang anaknya, saya sampai serang bajunya, saya sampai serang agamanya, nggak pernah loh. Saya cukup, kalau Anda masih mau beli, silakan. Saya sudah kasih tahu, tugas saya sebagai edukator cuma cukup ngomong bahwa ini produk berbahaya. Kalau nggak boleh dong maksa-maksa orang. Kalau orang masih suka mau beli, ya terserah kalian. Karena saya edukasi, bukan dengan penuh kebencian. Sudah dilaporin, ya bang? Sudah naik sidik juga, katanya besok beliau juga hadir ya. Ya, mudah-mudahan segera tersangka. Di sisi lain, Dr. Richard Lee pun melaporkan Doktif di Polres Jakarta Selatan. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Langkah hukum ini diambil Dr. Richard Lee menyusul kritik dari Doktif terhadap salah satu produk skincare miliknya, yaitu Weight Tomato. Dalam kontennya, Doktif menyebut produk tersebut tidak mengandung ekstrak tomat putih seperti yang diklaim. Selain itu, Doktif juga mempertanyakan legalitas izin edar produk dan kredibilitas sang dokter sebagai dokter kecantikan. Setelah beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik, termasuk menyerahkan sejumlah bukti pendukung. Dan baru-baru ini, Doktif kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Selatan. Dan ini terjadi usai akunnya disita oleh penyidik. Untuk akun Doktif yang sudah disita polisi, Dr. Richard Lee pun sudah memberikan komentarnya. Diungkapnya jika dirinya tidak tahu kalau akun Doktif sudah disita. Dan baginya bukan dirinya yang sudah bersifat zolim karena penyitaan HP dan aku adalah tugas penyidik dalam mengumpulkan barang bukti yang mereka butuhkan. Alhamdulillah hari ini Doktif memenuhi panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Untuk lengkapnya mohon Pak Adi, monggo dijelaskan. Untuk berita acara pemeriksaan lanjutan atas laporan dari DRL. Ya, untuk mungkin memberikan keterangan lebih lanjut tentang laporan dilakukan oleh DRL. Bulan apa petunjuk yang diperoleh oleh penyidik, kita dipanggil lagi untuk memberikan keterangan tambahan. Tomat putih,
tomat busuk ya kita bilangnya, tomat busuk yang jelas sudah dirilis oleh Badan POM bahwa itu tidak ada tomatnya. Yang kedua tentang apa? Merendahkan ya. Apa? Udah yang merendahkan itu dulu. Habis itu yang ketiga merendahkan produk, sunscreen. Yang ketiga karena Doktif mengatakan saudara DRL tidak memiliki izin praktek. Doktif katakan sekali lagi bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya karena pada saat Doktif datang ke klinik Athena Palembang, di situ tidak ada surat izin praktek. Karena itu Doktif dilaporkan dan akhirnya akun Doktif disita oleh Polres Jakarta Selatan. Saya nggak terkopi sama sekali, malah saya nonton dan taunya tuh dari Doktif sendiri ya, bahwa katanya akunnya disita, itu aja sih. Aku nggak tahu malah. Kezoliman yang dimaksud oleh saya itu apa? Penyitaan handphone dan penyitaan akun. Pertanyaan saya, yang nyita akun dan yang menyita handphone itu siapa? Apakah saya? Yang menyita handphone dan menyita akun itu kan adalah pihak yang berwajib. Saya nggak bisa ngontrol pihak yang berwajib loh. Dan dalam hukum itu kan ada proses dan ada tahapannya. Jika penyidik menganggap bahwa ini adalah masuk ke ranah pidana, beliau berhak untuk mendapatkan alat bukti. Dan aku bukan untuk aku. Handphonenya nggak ada di aku dan akunnya nggak ada di aku sama sekali. Ya itu kan keputusan penyidik dalam menegakkan hukum ya. Dan aku pikir kalau nggak salah ya nggak usah khawatir. Aku pikir seperti itu sih. Jadi nggak usah marah dengan aku ya. Kalau misalnya memang kita nggak salah, kan dia dari awal sudah ngomong tuntut dong, tuntut. Masa aku ngelaporin terus kalau sudah dituntut dilaporin masa nangis? Di tengah rasa keyakinan Dr. Richard Lee jika dirinya ada di pihak yang benar, lantas seperti apa kesiapan Doktif dan mantan karyawannya dalam menghadapi sang dokter? Benarkah Doktif dan juga mantan karyawannya itu tak gentar usai mereka membongkar dugaan perilaku mengejutkan dari sang dokter? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Makin memanas kasus perseteruan Dr. Richard Lee dengan mantan asistennya untuk kasus dugaan pemerasan dan cerita palsu oleh sang mantan karyawan bernama Afrizal. Di mana mantan karyawan Dr. Richard Lee itu pun mengaku tak gentar melawan mantan majikannya itu, meski ia dan Doktif sudah membongkar dugaan perilaku mengejutkan dari sosok seorang Dr. Richard Lee. Serupa dengan sang mantan karyawan, Doktif juga mengaku tak gentar apabila dengan kemunculannya kali ini akan membuat murka sang dokter. Hal ini dilakukannya demi mengungkap kebenaran, walau selama ini dokter kecantikan berusia 39 tahun itu dikenal kebal hukum. Dan seandainya mantan karyawannya memang bersalah, Doktif tegaskan silahkan saja dihukum asal sesuai dengan kesalahannya dan bukan karena kesalahan yang direkayasa atau dibuat-buat. Beraninya menggunakan tangan orang, mulut orang. Ya, di sini Doktif tidak akan mundur. Ya, Doktif itu ada di pihak masyarakat. Masyarakat lemah. Selama ini mungkin Doktif duga, ya, yang melawan kamu adalah masyarakat yang nggak punya uang tapi mereka hanya bisa menyuarakan kebenaran. Tapi ingat, mentalnya Doktif itu bukan mental seperti kamu, DRL. Mengecut. Jadi luar biasa guys, karena memang apa yang dikatakan Bang Deddy Corbuzier, seorang DRL ini kebal hukum ya, tapi Doktif akan melawan itu. Ini sudah ada Pak Afrizal salah, silahkan dihukum, tapi sesuai dengan kesalahannya ya, jangan mengada-ngada. Tapi Doktif nggak akan menyerah guys, karena mereka ini loh penyemangatnya Doktif ya. Karena kalau Doktif berdiri sendiri udah jatuh.
Tapi karena mereka orang-orang yang sudah disakiti, dizolimi oleh DRL. Saya berani bersumpah demi Allah, saya siap bermuhabalah, bersumpah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.